Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan resum tentang tren teknologi komputer di bank. Sampai tahun 2009, daya saing Indonesia menurut data Global Competitiveness Report masih menempati urutan ke-44 dari 144 negara di dunia. Ruang perkembangan yang sangat luas inilah yang memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara, bahkan termasuk para mahasiswa dan civitas akademika perguruan tinggi untuk ikut berperan mengisinya. Dalam konteks tantangan dan peluang-peluang bisnis pada bidang ICT sampai pertengahan 2008 yang lalu, misalnya Time Magazine mencatat angka bisnis biro jodoh di internet mencapai lebih 1.500 juta dolar atau sekitar 15 triliun rupiah. Di Indonesia, akhir Maret 2008 yang lalu, lebih dari 3 juta orang nasabah perbankan telah menggunakan mobile banking berbasis SMS atau SMS banking pada 17 bank nasional. Produk-produk tersebut terbukti telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Hal ini pada gilirannya telah meningkatkan volume dan nilai nominal transaksi keuangan di perbankan secara sangat signifikan. Sebagai gambaran betapa besarnya nilai transaksi yang berkait dengan aktivitas berbasis online ini, misalnya dapat dilihat dari transaksi keuangan yang saat ini dilakukan Bank Indonesia dan bank lainnya dengan sistem RTGS (Real Time Gross Settlement). Aktivitas e-commerce dunia berbasis web juga telah mencapai nilai yang tidak kalah besar. Sebagai gambaran lain tentang besarnya pasar dan aktivitas manusia yang telah terhubung dengan aktivitas e-commerce adalah statistik jumlah pengguna internet di dunia dan gambaran kecepatan perkembangannya. Melalui internet, pelaku bisnis melakukan kegiatan marketing secara online. Banyak nilai tambah dari kegiatan marketing online ini. Di antaranya adalah coverage yang tak terbatas ke seluruh dunia, cepat dan fleksibel, efektif dalam berpromosi, tahu target market yang tepat, tahu segmen, dan bisa menekan biaya dengan rendah bila menggunakan media online dibandingkan media cetak. Selain itu, bagi pelaku bisnis yang bergerak di bisnis portal web, banyak sumber pendapatan yang bisa diraih. Setidaknya ada 4 yang bisa dijadikan sumber pendapatan, yaitu dari member konten, iklan, dan dari merchant. Diperkirakan belanja iklan di Indonesia mencapai 70 triliun per tahun. Sementara internet sendiri sebagai infrastruktur utama e-commerce saat ini disebut-sebut sebagai the mainstream budaya saat ini. Data pertengahan tahun 2006 menunjukkan industri terkait teknologi informasi ICT berkembang sebesar 6,9%. Menyadari keberadaan ICT yang sedemikian penting, ada 2 aspek penting dalam pengembangan bisnis yang terkait dengan ICT, yaitu infrastruktur dan sumber daya manusia. Lemahnya infrastruktur dan langkanya SDM profesional dalam bidang ini menyebabkan lambatnya perkembangan bisnis ICT di Indonesia. Apabila perencanaan, pembinaan, dan penciptaan SDM ICT yang profesional tidak dilaksanakan dengan baik, maka krisis SDM pelan namun pasti akan terjadi. Kalangan pengamat industri ICT menilai bahwa jumlah itu sangat jauh dari kebutuhan industri yang sebenarnya, yang mencapai sekitar 500.000 lulusan bidang ICT setiap tahunnya. Bagi sebagian besar, perguruan tinggi perlu berbenah agar mampu menghasilkan lulusan dengan software engineer. Walaupun volume lulusan pendidikan formal seperti diploma 2, diploma 3, sarjana, dan magister sudah cukup besar, namun kita masih membutuhkan banyak SDM yang handal dan profesional. Saat ini, sebagian besar perusahaan di Indonesia menggunakan paket perangkat lunak aplikasi siap pakai yang dibuat oleh perusahaan besar seperti Microsoft, Sun Microsystems, Oracle, dan sebagainya, maupun yang tailor-made
atau dilakukan oleh perusahaan konsultan asing. Namun demikian, peluang untuk mengembangkan masih terbuka lebar, karena 100 produk perangkat lunak terbaik hanya mengisi tidak lebih dari 45% total pasar dunia. Di Indonesia, bagi profesional atau developer ternyata tidak murah. Misalnya, seorang software developer untuk ASP dengan pengalaman 5 tahun gajinya minimal 5 juta rupiah. Untuk developer yang berbasis PHP, gajinya berkisar 7 juta per bulan. Kesimpulannya, orang ICT di Indonesia cukup tinggi di mata pemberi kerja dibandingkan dengan tenaga kerja bidang lainnya. Sementara itu, berdasarkan riset dari Forrester Research, pasar piranti lunak secara global mencapai 207 miliar US dollar. Bila diproyeksikan, maka angka konsumsi ICT di Indonesia di atas hanya sekitar 0,7%. Sementara itu, konsumsi ICT di India mencapai 3%. Selanjutnya yaitu materi tentang penggunaan teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. E-commerce, electronic commerce, atau juga sering disebut electronic business adalah cara menggunakan teknologi informasi untuk melakukan bisnis antara dua atau lebih pada suatu organisasi atau antara organisasi dengan organisasi atau kepada konsumen melalui jaringan komputer. Perkembangan e-commerce dapat dikelompokkan 1. E-tailing atau virtual storefronts di situs web dengan katalog online, kadang-kadang bergabung menjadi virtual mall. 2. Electronic data interchange atau pertukaran data elektronik, pertukaran data business to business. Yang ketiga, email atau fax sebagai media untuk menjangkau masyarakat calon sasaran bisnis. Yang keempat, transaksi jual beli business to business. Yang kelima, pengamanan transaksi business. E-banking, internet banking atau sering disebut e-banking didefinisikan sebagai website where customer can do the tasks they normally do at regular bank, atau sebuah situs web tempat pelanggan dapat melakukan tugas yang biasanya mereka lakukan di bank biasa. Tingkatan internet banking. 1. Entry atau informasional, yaitu tingkatan atau tahapan yang paling sederhana yang hanya menyediakan informasi statistik mengenai bank tersebut serta jasa atau produk yang ditawarkan. Yang kedua, intermediate atau komunikatif, yaitu pelayanan yang lebih luas daripada sekedar informasi karena nasabah dapat melakukan interaksi dengan bank penyedia jasa internet secara terbatas. Yang ketiga, advance atau transaction adalah tingkatan yang paling lengkap dan dapat menampilkan seluruh transaksi yang diperlukan oleh nasabah termasuk transfer dana, pembayaran, tagihan, dan lain-lain. Selanjutnya, membangun bisnis via e-commerce. Kegiatan awal dalam membangun bisnis adalah menentukan jenis barang atau jasa yang akan ditawarkan. Kegiatan ini terkait juga dengan kegiatan menentukan pasar serta cakupan pasar tersebut. Akan tetapi, secara tersirat, teknologi e-commerce akan mempunyai kawasan penyebaran yang global atau mendunia. Bahkan diprediksikan transaksi bisnis melalui e-commerce dapat mencapai jutaan dolar. Pelayanan internet banking atau e-banking. Yang pertama, informasi saldo, yaitu informasi mengenai saldo rekening yang dapat diakses langsung lewat internet. Yang kedua, pembukaan rekening. Transaksi ini mungkin belum dapat dilaksanakan karena masih diperlukan tanda tangan asli atau bahasa dari pemohon. Yang ketiga, transfer, yaitu cara yang paling efisien dan murah karena nasabah dapat melakukan di mana saja dan tidak dibatasi oleh waktu. Yang keempat, payment gateway merupakan fasilitas pembayaran jasa tertentu, telepon, air,
SPAM, dan listrik yang disediakan oleh bank sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran langsung melalui internet. Yang kelima, clearing. Transaksi ini dimungkinkan dalam internet banking di mana nasabah dapat mengisi online forum untuk clearing ke bank lain. Yang keenam, trade service and finance. Memberikan jasa trade information dan transaction initiation di antaranya trade import, trade export, trade transfer, credit, trade message. Yang ketujuh, penutupan rekening. Jenis jasa penutupan rekening melalui internet masih perlu diteliti lebih lanjut, apakah dimungkinkan atau tidak, dan apakah berlaku otomatis untuk rekening tidur. Yang kedelapan, transaksi lainnya. Bank penyedia internet banking dapat juga menyediakan pelayanan jasa bagi korporasi seperti cash management service, continuous link settlement, foreign exchange transaction, transaksi spot, swap, forward, dan lain-lain. Ringkasan jurnal teknologi informasi di dunia bisnis dan perbankan. Dalam dunia bisnis perbankan, peran teknologi informasi sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan perbankan. Bank Syariah di Indonesia lahir sejak 1921. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi, khususnya teknologi perbankan, memaksa industri perbankan untuk memformulasi ulang strategi teknologi informasi yang mereka terapkan untuk bisa bersaing. Nasabah sekarang menginginkan sesuatu lebih dari sekedar layanan perbankan. Perkembangan teknologi akan mengubah secara radikal sistem transaksi perbankan yang pada akhirnya mengubah budaya perbankan. Transaksi-transaksi konvensional melalui paper cepat atau lambat harus ditinggalkan. Oleh karena itu, pada akhirnya transaksi perbankan akan sangat bergantung pada perkembangan teknologi. Transaksi perbankan elektronik merupakan tumpuan harapan dari seluruh transaksi perbankan di masa mendatang. Dampak ICT terhadap strategi bisnis industri perbankan. Pemakai internet di Indonesia yang sangat luar biasa selama kurun waktu 1998 sampai 2007. Masyarakat sebagai pasar industri perbankan atau nasabah dan calon nasabah telah mengalami suatu perubahan perilaku terkait dengan perkembangan ICT, khususnya internet. Perubahan perilaku masyarakat terkait dengan pemanfaatan ICT merupakan suatu kenyataan yang secara langsung akan mengubah perilaku masyarakat sebagai nasabah industri perbankan. Kebijakan pengembangan e-banking di industri perbankan di Indonesia yang dilakukan oleh beberapa bank membuktikan bahwa perubahan perilaku pasar terkait dengan perkembangan ICT telah mempengaruhi kebijakan industri perbankan dalam pengembangan strategi bisnis guna mempertahankan dan menciptakan nasabah atau customer baru. Dengan kebijakan pengembangan e-banking yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, diharapkan akan dapat memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda dengan lainnya, sehingga akan dapat bertahan dan bahkan menang dalam persaingan yang semakin. Selanjutnya lagi yaitu materi tentang perkembangan teknologi komputer di perbankan. Definisi: penggunaan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan meliputi aktivitas pencatatan, perhitungan, peringkasan, penggolongan, pelaporan. Selain dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas, juga dapat memberikan data dan informasi yang akurat bagi manajemen perbankan. Tren transaksi. Jenis transaksi sudah beragam, baik menggunakan kartu debit, kartu kredit yang memanfaatkan jaringan ATM atau debit access transaction, umumnya di kasir yang berlokasi di gerai, outlet, tempat-tempat perbelanjaan. Internet banking dapat digunakan untuk bermacam-macam transaksi online. Beberapa di antaranya yaitu
1. Untuk mengecek saldo rekening dan histori transaksi bank. Yang kedua, membayar macam-macam tagihan. Yang ketiga, transfer antar account. Kriteria pemilihan software komputer. Kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Aman, kapasitas database-nya besar. Kedua, keluasan atau fleksibel. Walaupun kapasitas data dan informasi dasar sama, tapi sistem dan prosedurnya pasti akan berbeda. Yang ketiga, security system. Harus bisa menutup akses penyalahgunaan data keuangan oleh data pemakaian yang tidak bertanggung jawab melalui penggunaan user ID, password, backup data, atau sandi-sandi lainnya. Yang keempat, kemudahan pengoperasian. Tiap yang bertugas mudah mengoperasikannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, adanya error message dan petunjuk problem. Kriteria pemilihan software komputer. Yang pertama, reporting. Wajib adanya pelaporan yang jelas dan mudah dimengerti agar transparan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, maintenance. Aspek pemeliharaan harus relatif stabil karena sektor vital, teknis peralatan maupun modifikasi atau pengembangan. Yang ketiga, source code. Biasanya menggunakan program paket dan sulit untuk dirubah atau menambahkan fasilitas untuk software tersebut. Digunakan untuk mengantisipasi kedinamisan sektor perbankan. Yang ketiga, sehingga softwarenya dapat dipakai jangka panjang dan tidak perlu untuk membeli paket software lainnya. Klasifikasi software perbankan, yaitu sangat diperlukan bagi perusahaan besar maupun kecil. Yang kedua, sangat mempermudah proses akuntansi, laporan keuangan, dan lain-lain. Yaitu ada apa saja? 1. Software perbankan bank. Yang kedua, software akuntansi. Yang ketiga, software perbankan non-bank. Ketersediaan teknologi dan dampaknya bagi perbankan. Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan perbankan seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses dengan mudah oleh pengelola dan pengguna teknologi informasi yang akan tangani pada teknologi informasi online. Selanjutnya yaitu materi tentang Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Tujuan dan manfaat. 1. Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan clearing di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran retail serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan clearing. Yang kedua, manfaat. Itu ada 2, bagi Bank Indonesia dan bagi bank. Pengertian clearing dan SKNBI. Clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik atau DKE antar peserta clearing baik atas nama bank peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. SKNBI adalah sistem clearing Bank Indonesia yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. SKNBI. Penyelenggara SKNBI ada 2, yaitu penyelenggara clearing nasional BKN dan penyelenggara clearing lokal atau PKL. Yang penyelenggara clearing nasional yaitu ada unit kerja di kantor pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional. Sedangkan penyelenggara clearing lokal atau PKL,
unit kerja di Bank Indonesia dan bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah clearing tertentu. Subsistem penyelenggara clearing debit. Yang pertama, kegiatan clearing penyerahan dan clearing pengembalian digunakan untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warga debit, taup cek, biliet giro, nota debit, dan lain-lain. Yang kedua, penyelenggaraan clearing debit dilakukan secara lokal di setiap wilayah clearing oleh PKL. Yang ketiga, PKL akan melakukan perhitungan clearing debit berdasarkan DKI debit yang dikirim oleh peserta. Yang keempat, hasil perhitungan clearing debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Clearing atau SSK untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN. Penyelenggaraan clearing kredit. Yang pertama, digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik, warkat, atau paperless. Yang kedua, penyelenggaraan clearing kredit dilakukan secara nasional oleh PKN. Yang ketiga, perhitungan clearing kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKI kredit yang dikirim peserta. Ketentuan-ketentuan khusus bagi bank pelaksanaan clearing. Yang pertama, wajib melaksanakan sistem clearing sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, melaporkan clearing mingguan bersamaan dengan laporan likuiditas mingguan kepada BI. Yang ketiga, mempermudah bank penyelenggara clearing dalam penyediaan uang kartal. Bank peserta clearing. Pertama, bank-bank umum dan bank pembangunan yang berada di wilayah clearing tertentu dikoordinator oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk di wilayah itu. Yang kedua, penyertaan tidak langsung. Memperhitungkan warkat dalam pertemuan clearing melalui kantor pusat atau salah satu kantor cabangnya. Yang adanya yaitu kantor cabang pembantu. Yang ketiga, penyertaan langsung, memperhitungkan warga secara langsung dalam pertemuan clearing. Yang adanya kantor Bank Indonesia, kantor pusat bank umum, bank pembangunan, serta kantor cabang kedua bank itu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kantor bank umum atau kantor bank pembangunan. Yang pertama, mempunyai izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang kedua, keadaan administrasi dan keuangan bank memungkinkan dalam memenuhi kewajiban dalam clearing. Yang ketiga, simpanan masyarakat dalam bentuk giro telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayah yang bersangkutan. Yang keempat, kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam clearing setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu materi tentang sistem informasi perbankan syariah. Sistem informasi perbankan syariah. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang ditandai dengan kehadiran sejumlah berbagai alat komunikasi mutakhir seperti smartphone, di mana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi di mana saja dan kapan saja, seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Dengan sendirinya telah memacu terjadinya perkembangan di sektor media massa yang merupakan bagian dari komponen komunikasi. Akibatnya, serbuan informasi yang bersumber dari media massa, baik cetak maupun elektronik, mulai terasa. Disadari atau tidak, saat ini kita memang telah berada dalam suatu lingkaran yang syarat akan informasi. Hal ini tentunya akan memberikan dampak-dampak tertentu bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Sifat operasional aplikasi. Dalam melakukan kegiatannya, perbankan syariah bekerja sama
dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada di perbankan syariah. Dan salah satunya adalah proses transaksi jual beli, dan sudah menjadi sesuatu yang sangat relatif bila dikatakan bahwa sebuah aplikasi teknologi perbankan syariah itu baik atau lebih baik dari aplikasi yang lain. Kemampuan aplikasi dalam menjalani perubahan. Dalam perjalanan suatu usaha, senantiasa terdapat perubahan-perubahan baik dari sisi strategi maupun perubahan yang diakibatkan oleh regulasi. Oleh karena itu, ada beberapa faktor pokok yang harus dipertimbangkan adalah A. Maintainability, yaitu usaha untuk menemukan perbaikan dari kesalahan maupun usaha untuk melakukan perubahan. B. Flexibility, yaitu usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi terutama terhadap aplikasi yang berhubungan dengan hal-hal operasional. C. Testability, yaitu usaha yang diperlukan untuk menguji atau memastikan suatu aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan bisnis, comply dengan regulasi yang ada, dan lain sebagainya. Daya adaptasi software terhadap lingkungan baru. Percepatan TI semakin hari terasa semakin cepat. Perubahan-perubahan terjadi mulai dari operating system yang hampir setiap tahun mengeluarkan versi baru, software pendukung, delivery channel maupun hardware yang terus dikembangkan untuk mengembangkan aplikasinya sehingga dapat beradaptasi terhadap lingkungan baru. Delivery channel merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pengembangan bisnis di masa depan, mengingat arah perbankan dunia menuju sistem cyber banking atau perbankan maya. Penerapan e-banking syariah pada sistem informasi manajemen perbankan syariah. Tujuan ini adalah untuk mengetahui sistem informasi manajemen pada penerapan e-banking pada bank syariah yang sekarang ini marak menggunakan produk dalam bentuk digital yang berada dalam penggenggaman tangan berupa gadget atau smartphone. Geliat ekonomi Islam yang makin berkembang telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu pilar perbankan syariah yang dapat menyangga dengan dual banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih lebar mengembangkan sayapnya dalam dunia industri digital perbankan. Analisis komparatif pengguna sistem informasi perbankan syariah. Teknologi sistem informasi atau TSI perbankan digunakan bank untuk mengolah data keuangan dan pelayanan jasa perbankan secara elektronik dengan menggunakan sarana komputer, telekomunikasi, dan sarana elektronik lainnya. Teknologi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pengolahan data elektronik dan e-banking. Sedangkan fokus dalam penelitian pada analisis e-banking atau e-channel pada perbankan syariah. Sekian, terima kasih dari penjelasan resum saya. Apabila ada kelebihan atau kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.